Saya jawab, lu kalau kebal syahidnya kapan? Lu mau kebal apa mau mati syahid? Betul? Ayo saya tanya, mau kebal apa mati syahid? Kebal apa mati syahid? Makanya jangan nanya ilmu kebal. Tapi kalaupun kena belum tentu mempan dengan kehendak Allah, betul? Kalaupun mempan belum tentu mati, betul? 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 Kalaupun mati cuma 6 orang yang mati. Kalaupun mati cuma 6 orang yang mati. Kalaupun mati cuma 6 orang yang mati. Sisanya serbu yang punya pistol habisin. Bukan gini. Pada malam hari ini luar biasa. Begitu banyak habaib, begitu banyak masyaikh, begitu banyak ulama, begitu banyak kiai yang hadir bersama kita di tempat ini, sehingga tidak bisa kita sebutkan satu persatu nama-nama beliau saking banyaknya habaib dan ulama yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita di Masjid Ampel ini bersama para habaib dan ulama menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, sehingga tidak kita pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan, penyakit kita disembuhkan, kesulitan kita dimudahkan, kesempitan kita dilapangkan, keluarga kita diharmoniskan, dan kita mendapatkan keturunan yang salihin dan salihat, serta kita semua bahagia dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kebahagiaan tersendiri bagi saya pada malam hari ini, saya didampingi oleh Habib Mohsen bin Zaid Al-Attas selaku Imam FPI Provinsi DKI Jakarta, dan juga Habib Abdurrahman Bahlega As-Saggaf selaku Imam FPI Provinsi Jawa Timur. Dan juga di samping saya lagi masih ada Habib Alwi Baagil, yaitu sebagai imam daripada FPI Madura. Dan alhamdulillah di sini para kiai-kiai baik dari Jawa Timur, dari Madura sana banyak kumpul di tempat ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini akan memperkokoh ukhuwah Islamiyah di antara kita. Luar biasa tadi tausiah yang begitu luar biasa disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin, maupun yang disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Bakhtiar Nasir, di mana mereka menyampaikan tausiahnya dengan singkat, padat, ringkas, jelas, penuh dengan hikmah yang luar biasa, yang mendorong kita semua untuk lebih merapatkan barisan dan memperkokoh persaudaraan kita, insya Allah. Mudah-mudahan kita doakan Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin, begitu juga yaitu Kiai Haji Dr. Bakhtiar Nasir yang telah menyampaikan mauidhah nasihatnya untuk kita panjang umur dalam taat dan ibadah, sehat walafiat, dan tetap istiqamah di dalam menegakkan panji-panji Islam. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ibadallah, saya ingin melanjutkan apa yang telah dipaparkan oleh guru-guru kita tadi, yaitu tentang pentingnya persatuan dan persaudaraan. Jadi kalau tadi bagaimana, yaitu Ustadz Bakhtiar Nasir telah menyampaikan kepada kita tentang wajibnya al-i'tisam bihablillah, dan tidak bolehnya kita berpecah belah, yaitu adamut tafarruq. Beliau bacakan kepada kita firman Allah dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala
wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Luar biasa ayat ini, saudara. Allah yang menyatakan dalam firman-Nya, Allah yang menyatakan di dalam kitab sucinya, Allah nyatakan untuk kita semua, untuk orang yang beriman, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kamu sekalian kepada hablullah, kepada tali Allah. Jadi kita diwajibkan oleh Allah, siapapun orang beriman, untuk selalu berpegang teguh kepada tali Allah, kepada agama Allah, kepada hukum Allah, kepada aturan Allah, kepada ketetapan Allah. Dan gak boleh kita berpecah belah di dalam menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tafarraqu, jangan sekali-kali kamu bercerai-berai. Makanya saya mau tanya semua yang ada di sini, jawab yang kompak. Siap bersatu? Siap bersaudara? Siap bersatu dalam iman? Siap bersatu dalam Islam? Siap bersatu dalam ihsan? Siap bersatu menegakkan hukum Allah? Takbir! Sallu ala nabi. Saudara, bersaudara dan bersatu itu bukan hanya sumber kekuatan. Sekali lagi, bersaudara dan bersatu itu bukan hanya sumber kekuatan, tapi ada yang tidak kalah dahsyatnya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi dalam hadisnya, atau kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menyatakan kepada kita semua, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Nabi yang menyampaikan untuk umat Islam, alaikum bil jamaah, wajib atas kamu sekalian, hei umat Islam, hei orang yang beriman, bil jamaah, untuk selalu bersama, bersaudara, bersatu. Kita diwajibkan oleh Allah untuk bersatu, diwajibkan untuk membangun kebersamaan. Kenapa, saudara? Nabi menyampaikan sebabnya, fa inna yadallahi ma'al jamaah, karena sesungguhnya pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan. Jadi saudara, persaudaraan dan persatuan bukan hanya sekedar sumber kekuatan, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah sumber daripada pertolongan Allah. Saudara, sehebat apapun kekuatan kita, sebesar apapun jumlah kita, sekaya apapun harta benda kita, kalau tidak diberkahi oleh Allah, tidak mendapatkan pertolongan Allah, semua itu akan sia-sia, saudara. Tapi sekecil apapun kekuatan kita, saudara, sekecil apapun jumlah kita, selemah apapun kekuatan kita, dan sedikit apapun harta benda kita, tapi manakala Allah berkahi, manakala pertolongan Allah ada bersama kita, maka musuh sebesar apapun tidak akan pernah mampu untuk menghancurkan kita, saudara. Takbir! Takbir! Sallu ala nabi. Nah, kita ucapkan kepada Habib Idrus bin Hashim, Sayyidil Walid Al-Habib Idrus bin Hashim Al-Attas. Beliau adalah kakak kelas saya. Pada saat saya kuliah dulu di Jami'atul Malik Saud, beliau adalah kakak kelas saya. Saat ini beliau, saudara, tidak bisa terlalu lama duduk bersama kita di masjid ini. Kita doakan agar beliau diberikan sehat walafiat, panjang umur, dan tolong diberikan jalan, jangan dihalangi, agar beliau bisa segera istirahat. Sallu ala nabi. Bisa lanjut? Bisa lanjut? Nah, jadi saudara, sekali lagi saya ulangi, persatuan dan persaudaraan itu bukan hanya sekedar sumber kekuatan, tapi itu merupakan sumber pertolongan Allah, keberkahan dari Allah.
Kalau kita sudah ditolong oleh Allah, saudara, sekecil apapun kita, selemah apapun kita, itu semua kelemahan bisa berubah menjadi kekuatan. Sekecil apapun kita, tetap saudara akan menghantui musuh, membuat musuh akan takut melihat kebersamaan kita. Makanya jangan pernah pecah belah, jangan pernah bercerai-berai. Yuk mari semua kita bersatu di bawah panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu saya mau tanya sekali lagi, semua siap bersatu? Siap bersaudara? Betul? Takbir. Saudara, kalau kita bersatu, tidak ada kekuatan musuh bisa menghalangi kita. Hari ini umat Islam ingin bangkit di mana-mana. Kebangkitannya mau dihalang-halangi, mana bisa? Nggak ada kekuatan bisa, saudara, memadamkan semangat umat, memadamkan kebangkitan umat. Nggak bisa. Kita belajar dari aksi 212, saudara. Mari kita lihat aksi 212 itu digembosi dengan berbagai macam cara, diteror, diancam, diintimidasi, ditakut-takuti, saudara. Bahkan nggak sampai di situ, masyarakat ini, saudara, dibuat kacau balau dengan informasi, bahkan ditakut-takuti, hei jangan datang, nanti ada subversif, nanti ada pertumpahan darah, nanti ada pembunuhan. Sampai kiai-kiai didatangi, saudara, kiai jangan datang, nanti ada sniper, nanti ada penembak-penembak gelap, nanti kiai bisa terbunuh di sana. Luar biasa. Bahkan sampai bis-bis di daerah-daerah, saudara, diancam. Kalau coba-coba mengangkut umat Islam ikut aksi 212, izinnya akan dicabut. Luar biasa. Digembosi habis-habisan, mau dihancurkan habis-habisan, mau digagalkan habis-habisan. Tapi begitu datang saat waktunya tiba, saudara, di 212, saya mau tanya, yang hadir sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Kalau begitu usaha mereka yang menggembosi, saudara, berhasil atau gagal? Berhasil atau gagal? Berhasil atau gagal? Kalau begitu umat Islam, saudara, kalah atau menang? Kalah atau menang? Saya mau tanya, anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa maha kuasa? Siapa maha perkasa? Takbir! Takbir! Sallu ala nabi. Apa bisa itu penguasa menggembosi kekuasaan Allah? Nggak bisa. Nggak bisa. Termasuk malam ini, saudara. Malam ini, saudara, Gus Zaid ini ditelepon kanan kiri, diteror kanan kiri. Bukan hanya demo yang Anda lihat, saudara, belum lagi masuk telepon, masuk tekanan, masuk teror untuk membatalkan acara kita pada malam hari ini, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ternyata malam ini umat Islam kumpul, tidak? Ternyata usaha untuk menggembosi acara ini berhasil atau gagal? Berhasil atau gagal? Kalau gitu umat Islam Surabaya, saudara, kalah atau menang? Anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa maha kuasa? Siapa maha perkasa? Siapa maha kuat? Takbir! Angkat tangan semuanya, takbir! Takbir! Sallu ala nabi. Jangan, persatuan umat jangan dihalang-halangi, kebangkitan umat jangan dihalang-halangi. Mestinya penguasa ini melihat umat Islam bangkit di mana-mana, jangan dianggap sebagai ancaman. Mestinya ulama itu dirangkul, bukan dipukul. Ulama itu mesti dipeluk, bukan digebuk. Ulama itu mesti disayang, bukan ditendang. Kalau umarok menghargai ulama, menghargai kiai, menghargai tokoh agama Islam, negara ini akan aman. Energi umat yang begini besar gunakan untuk membangun bangsa dan negara, saudara. Betul? Betul? Ini enggak. Kebangkitan umat dicurigai sebagai ancaman. Awas anti Pancasila, awas anti NKRI, awas anti Bhinneka Tunggal Ika. Dikit-dikit makar, makar, makar.
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya mau tanya umat Islam sekarang semua di sini, apakah kita ditakut-takuti dengan makar jadi takut? Apakah kebangkitan kita akan melemah lagi, saudara? Siap bersatu? Siap bangkit? Siap tetap berjuang? Siap melawan musuh Allah? Takbir! Sallu ala nabi. Saudara, tolong dicatat baik-baik. Para ulama, para kiai, saudara, mereka bukan sembarang manusia. Mereka itu, saudara, yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Mereka adalah golongan hamba-hamba Allah yang hanya takut kepada Allah. Makanya kedudukan mereka dimuliakan Allah. Allah berfirman dalam ayat yang lain, faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu. Darajat. Saudara, sekian banyak tingkat derajat ditinggikan oleh Allah. Artinya apa? Kalau ulama-ulama yang istiqamah, ulama-ulama yang takut kepada Allah, mereka ditinggikan, dimuliakan oleh Allah, maka kita sebagai orang yang beriman wajib untuk memuliakan ulama yang dimuliakan oleh Allah, wajib untuk meninggikan kedudukan ulama yang ditinggikan oleh Allah, wajib untuk menghormati dan menghargai siapa saja yang dihormati dan dihargai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betul? Betul? Bukan ulama dikriminalisasi. Allah memuliakan mereka. Sekarang yang dimuliakan Allah mau dikriminalisasi. Ini mereka ngaji di mana? Di kandang kebo kali. Ayo saya mau tanya semua di sini, saudara, siap menghormati ulama? Siap menghargai ulama? Siap ikut para kiai yang istiqamah? Takbir! Sallu ala nabi. Dan gak sembarangan ulama kita, saudara. Mereka itu tempat rujukan kita, tempat bertanya kita. Sampai Allah kasih amanat dalam Al-Quran, faqala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlu dzikir, tanya kepada ahlul Quran, tanya kepada ulama, tanya kepada fuqaha. Kalau kamu tidak mengetahui tentang sesuatu, tanya tentang segala hal, saudara. Tanya kepada mereka. Ini perintah siapa? Saya tanya, perintah siapa? Yang menyuruh kita untuk bertanya kepada ulama siapa? Siap patuh kepada Allah, siap taat kepada Allah, siap bertanya kepada ulama, siap ikut fatwa ulama. Takbir! Ikuti ulama, saudara. Umar kalau mau selamat dalam memimpin, rangkul ulama, peluk ulama, pakai fatwa ulama. Jangan majelis ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa dipakai aja enggak. Malah MUI dibilang intoleran. Ngawur ini, ngawur tidak? Ngawur tidak? Ngawur tidak? Maka itu saya mau tanya semua di sini, siap ikut ulama? Siap ikut kiai? Siap ikut habaib? Takbir! Dan nggak sampai di situ, sampai Nabi mengatakan dalam hadisnya, saudara, saking tingginya kedudukan ulama, saudara, beliau ingatkan kita, ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Ulamanya aku punya umat itu bagaikan para nabi di zaman Bani Israil. Cuman karena setelah Nabi Muhammad nggak ada nabi lagi, maka para ulama itu kedudukannya seperti para nabi di zaman Bani Israil. Saking mulianya, saking tingginya, saking pentingnya, saking nggak boleh sembarangan kita permainkan kedudukan mereka, sudah. Nggak sampai di situ, sampai Nabi menambahkan lagi, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Al ulama waratsatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, saudara. Apa yang diwarisi? Bukan hanya mewarisi ilmunya, bukan hanya mewarisi akhlaknya, saudara, bukan hanya juga mewarisi kewajiban dakwahnya, juga harus siap untuk mewarisi segala resiko dakwah sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, dulu Nabi waktu berjuang difitnah tidak? Ulama harus siap untuk difitnah. Dulu Nabi waktu berjuang dicaci maki tidak? Ulama harus siap untuk dicaci maki. Dulu Nabi waktu berjuang dimusuhi tidak? Ulama harus siap untuk dimusuhi, saudara. Dulu Nabi waktu berjuang diusir tidak dari kota Mekah? Maka ulama-ulama istiqamah, pewaris para nabi, harus siap untuk diusir kapan saja, saudara. Al ulama waratsatul anbiya. Kira-kira jelas tidak? Ada yang protes saya, tapi Habib kan ada ulama su. Saudara, ulama su itu bukan ulama, tapi ulama-ulamaan. Ulama-ulamaan. Kalau ulama ngajak kita ke sorga, kalau ulama-ulamaan ngajak kita ke sorga-sorgaan. Nah, saya mau tanya orang Surabaya, mau diajak ke sorga-sorgaan apa ke sorga? Betul. Jadi mau ikut ulama-ulamaan atau ikut ulama? Siap ikut ulama, siap ikut kiai. Takbir. Sekarang bicara tentang ulama dan kiai, saudara. Mari kita lihat, saudara, jauh sebelum penjajah Belanda datang, Jepang datang, jauh sebelum Indonesia lahir, jauh sebelum NKRI ada, jauh sebelum Pancasila dikenal orang, jauh, saudara, sebelum Bhinneka Tunggal itu dikenal orang, saudara, ulama-ulama sudah datang ke Indonesia menyebarkan Islam. Bagaimana kerajaan Singosari, kerajaan Majapahit, saudara, semua berubah menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Apakah itu kerajaan Mataram atau itu kerajaan Demak dan lain sebagainya, saudara? Itu perjuangan ulama. Para habaib datang ke negeri ini bersama para ulama menyebarkan Islam, saudara, termasuk di masjid yang kita ada pada malam hari ini, yaitu Sunan Ampel. Raden Rahmatullah, saudara, yang dulu diundang oleh Prabu Brawijaya, saudara, untuk apa? Untuk mengobati penyakit masyarakat yang ada di wilayah Jawa Timur. Saat itu Prabu Brawijaya, saudara, sebagai Raja Mojopahit, kewalahan. Di mana-mana ada perjudian, di mana-mana ada orang mabuk-mabukan, di mana-mana ada pelacuran, saudara. Tingkat kerusakan masyarakat, khususnya para bangsawan, khususnya para hulu balang kerajaan, sampai sudah terlalu parah. Akhirnya Prabu Brawijaya, saudara, atas saran istrinya, mengundang keponakan sang istri yang kita kenal saat ini dengan Raden Rahmatullah dengan julukan Sunan Ampel. Sunan Ampel tidak datang sendiri, datang dengan ayahnya, saudara. Ayahnya turun di Tuban, berdakwah di Gresik, saudara, Maulana Malik Ibrahim. Sementara Raden Rahmatullah dibawa ke tempat ini berdakwah, dapat tugas khusus bagaimana hulu balang kerajaan itu, saudara, supaya tidak sabung ayam, supaya tidak berjudi, supaya tidak berzina, supaya tidak melakukan berbagai macam kemunkaran. Dan Sunan Ampel berhasil, saudara, menyadarkan para bala tentara kerajaan, bahkan di antara mereka banyak yang masuk Islam. Itu perjuangan ulama sebelum Indonesia lahir, sebelum NKRI ada, sebelum Pancasila ada, sebelum Bhinneka Tunggal Ika ada, sebelum UUD 45 ada, saudara. Jangan coba-coba menghapus fakta sejarah, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Begitu datang penjajah Portugis, penjajah Spanyol, penjajah Belanda, ulama tidak diam, saudara. Ya, kerajaan-kerajaan boleh tumbang, kesultanan-kesultanan boleh tumbang, tapi ulama-ulama kita tidak ada yang tumbang, saudara. Mereka terus membangun pesantren-pesantren di mana-mana, mencerdaskan umat, mencerdaskan rakyat, mengajarkan mereka cara membaca, cara menulis, membentengi akidah mereka, mengajarkan mereka syariat Islam, dibentengi di mana-mana, saudara. Kalau tidak ada perjuangan ulama 350 tahun
Kita dijajah oleh penjajah Kristen. Ini bangsa bisa jadi Kristen semua, saudara. Tapi 350 tahun kita dijajah oleh penjajah Kristen, umat Islam tetap mayoritas. Sampai Belanda angkat kaki dari negeri ini, umat Islam tetap 90% di republik ini, saudara. Apa saat itu NKRI sudah ada? Apa Pancasila sudah ada? Apa Bhinneka Tunggal Ika sudah ada? Apa tentara sudah lahir? Apa polisi sudah ada? Belum ada, saudara. Ulama yang pimpin umat, saudara, catat dalam sejarah di zaman penjajahan Belanda dan Jepang, saudara, di setiap provinsi, di mana-mana, saudara, itu para kiai kita di siang hari membuka kitab, mengajar ilmu dan adab kepada masyarakat. Tapi di malam hari mereka ajak kaum santri panggul senjata, saudara, untuk menyerang pos-pos keamanan penjajah di mana-mana, saudara. Di Jawa Barat, saudara, contohnya di era Bogor ada Mama Bakri, ada Mama Abdullah bin Nuh, ada Mama Falak, ulama-ulama pejuang. Di Tasik, saudara, satu pesantren dengan para kiainya dipimpin oleh almarhum Kiai Haji Zainal Mustafa melawan tentara Jepang, sampai mereka semua dibunuh, pondok pesantrennya dibakar, istrinya dan putri-putrinya disembelih, saudara. Kemana tentara? Belum ada. Kemana polisi? Belum ada, saudara. Jangan dihapus perjuangan ulama, jangan dihapus jasa para kiai. Mereka yang mempertahankan republik ini, mereka yang mempertahankan negara ini, mereka yang mengusir penjajah, saudara. Bahkan begitu tentara Jepang masuk, mereka perang habis-habisan, mereka usir Jepang. Bahkan begitu Belanda mau balik lagi kemari, saudara, justru Nahdlatul Ulama mengeluarkan risalah jihad pada tanggal 22 Oktober yang kemudian disambut oleh Bung Tomo, dan terjadilah peristiwa 10 November. Kiai-kiai dan para santri dari pondok pesantren turun ke Surabaya untuk usir penjajah, saudara. Takbir, takbir. Saya tanya, kalau gitu jasa ulama besar tidak? Jasa kiai besar tidak? Jasa NU besar tidak? Jasa ulama besar tidak? Takbir. Nggak sampai di situ, saudara. Bahkan di tahun 1965 begitu PKI merongrong republik ini, saudara, mereka sembelih kiai kita, mereka bakar pondok pesantren kita, jenderal-jenderal kita diculik, disembelih, saudara, dimasukkan ke lubang buaya oleh mereka. Lagi-lagi, saudara, umat Islam, NU-nya, Bansernya, Ansornya, Muhammadiyahnya, Persisnya, Wasliyahnya, Al-Irsadnya, Robitohnya, Jamiat Khairnya, semua rame turun-turun ke jalan, saudara, untuk perang melawan PKI di mana saja berada. Takbir. Andai kata ulama tidak turun, kiai tidak turun, saudara, TNI nggak mampu menghadapi PKI. 7 jenderalnya udah keok mati, saudara. Jangan lupa, TNI udah kocar-kacir, polisi kocar-kacir. Kalau ulama tidak turun tangan, saudara, hancur negeri ini. Begitu saya mau tanya sekali, kalau gitu jasa para ulama besar tidak?